MBG dan sampah. Indonesia mengeluarkan ratusan triliun per tahun untuk memberikan makan bergizi gratis kepada siswa. Hasilnya itu akan menjadi sampah di jamban. Selebihnya juga akan menjadi sampah kalau tidak dimakan. Nih datanya, potensi pemborosan program MBG capai 14 triliun per tahun. Bapanas soroti 1,4 juta ton makanan terbuang atau setara dengan 14 triliun rupiah terbuang menjadi sampah makanan yang tidak dimakan. Bukankah itu pemborosan? Jagat Konoha kembali dibuat heboh oleh program MBG di pemerintahan Omon-Omon guys. Belum surut kasus keracunan makanan, joget insentif 6 juta, pengadaan motor listrik untuk kepala dapur SPPG, sekarang muncul anggaran 6,9 miliar untuk pengadaan kaos kaki. Tak tanggung-tanggung, kaos kaki yang diperuntukkan karyawan MBG seharga 100.000 sepasang. Sangat harga yang fantastis cuma untuk harga kaos kaki ya guys. Bukannya dievaluasi untuk kualitas logistik dan kebutuhan gizi makanan, malah menghambur-hamburkan anggaran untuk sesuatu yang kurang efisien. Kontol, emang kontol. Banyak yang nanya kaos kaki jenis apa yang dibelanjakan BGN dengan harga 100.000 per pasang. Ini yang belum tahu, kalau BGN itu belanja kaos kaki dengan harga per pasangnya 100.000. Oke, jadi aku jelaskan ya, kita harus berhusnudzon aja ya. Siapa tahu kaos kakinya itu terbuat dari kulit dinosaurus. Jadi dia mahal memang, harganya 100.000 per pasang. Bang, tapi di pasar-pasar 10.000 3 ace. Mungkin kaos kaki ini bisa terbang. Jadi SPPG-nya itu kalau pakai itu melayang-layang, gampang nganterin makanannya. Nah, kalau kalian nggak tahu juga, ternyata belanja baju untuk SPPG aja, pakaiannya aja, itu udah 600-an M. Nah, aku yang buat penasaran itu adalah harga kaos kaki 100.000 dan pengen tahu bentuk kaos kakinya itu seperti apa. Nanti kalau udah keluar kaos kakinya, tolong kalian spill ya buat para SPPG ya. Kalau kualitasnya ternyata sama aja sama kaos kaki yang 10.000 3, ini berarti namanya markup anggaran ya. Tolong ini diperhatikan buat KPK, buat negara, tolong perhatikan kaos kaki ini ya, jangan sampai mereka markup anggaran kaos kaki. MBG M-nya apa? Motor, betul motor, bukan makanan. Kenapa bang? Ya tengok anggaran motor, lebih besar daripada anggaran makanan, kalian perhatikan ini. MBG ini kan diambil dananya dari penghematan ya, ambil sana ambil sini, terjadilah anggaran MBG. Tapi kenapa belanjanya itu kok jor-joran kali sih sampai belanja motor? Ini motor gunanya apa? Tujuan MBG adalah mencerdaskan anak bangsa dengan cara memberi makan bergizi, bukan motor berlistrik atau mobil berpick up. Apa aja langkah-langkah pemerintah supaya bisa mencerdaskan anak bangsa? Kasih makanan bergizi, kasih guru yang digaji dengan benar. Nih guru honorer gajinya masih 300.000 sebulan, yang dibayarkan 3 bulan sekali. Malah kalian beli motor untuk kepala SPPG, ayolah. Judulnya makan bergizi gratis, tapi anggaran makanannya paling rendah dibandingkan sama tengok motor, pakaian 600-an M, kaos kaki 6,9 M. Ini untuk apa? Makanannya ini difokuskan dulu BGN. Untuk DPR, tolong orang-orang di BGN ini dipanggil, dimintai keterangannya. Coba tanyain, apa gunanya MBG, makanan bergizi gratis atau motor berlistrik gratis? Ini serius nggak sih kita harus efisiensi anggaran? Kemarin Bahlil bilang kita harus hemat energi. Tiba-tiba BGN belanja motor listrik 25.000 unit, seharga 50 juta per unit. Yang lebih gongnya lagi, duit pajak dipakai 6,9 M untuk belanja kaos kaki. Mantap BGN. Mungkin ini karena instruksi presiden kita yang bilang kalau kita nanti bakalan pakai kendaraan listrik. Kata si kepala BGN, kalau anggaran motor listrik itu dari anggaran tahun 2025. Sedangkan Pak Purbaya tidak mengizinkan anggaran itu. Karena BGN harus fokus ke makanan. Judulnya kan MBG, makanan bergizi, bukan motor berlistrik, mobil berpick up. Kalian bayangkan 6,9 M untuk beli kaos kaki, itu duit 6,9 M kalau dibelikan telur asin satu medan makan sampai bisulan. Rakyat disuruh hemat, suruh matikan kompor kalau udah masak. Memang pasti dimatikan ya Pak Bahlil ya, pasti dimatikan. Nggak mungkin api kompor itu kami sembah habis masak, nggak, itu pasti kami matikan. Rakyat disuruh hemat, pemerintah jor-joran mengeluarkan anggaran. Mantap ya, mantap dong. Ini buat para pejabat kita, menteri-menteri kita, beri contoh dong penghematan energi itu seperti apa, penghematan anggaran itu seperti apa ke masyarakat, supaya masyarakat juga bisa menghemat. Pak Prabowo instruksikan SPPG nakal bakal disikat. Wis to, sikatan Pak Prabowo.
SPBG nakal kuwi lho sing gampang markup harga kuwi lho. Sikat. Banyak yang tidak sampai 10.000 menunya. Langsung sikat saja. Kalau perlu ganti dengan uang, langsung diberikan ke orang tua. Gak usah repot-repot ngurusi SPBG kuwi. Kalau pegawai-pegawainya sih gak tahu apa-apa. Yang tahu itu loh ketua dapur sama ahli gizinya itu loh. Sikat aja Pak Prabowo, sikat. Suwen. Baru ini aku tahu, kayaknya orang korupsi itu terang-terangan. Ya, ini masalah program MBG. Kemarin itu pengadaan motor listrik yang harganya nggak logika. Kemudian kos kaki sepasang 100.000. Kos kaki apa sepasang 100.000? Kali ini tap yang seharusnya harganya itu 9 jutaan, ini anggarannya malah 17 juta lebih per tap. Dan sepertinya korupsi ini tuh dilegalkan, yang mengatasnamakan program makan bergizi gratis. Ya kita lihat aja lah ya sampai mana sih MBG ini. Aku setuju sebenarnya dengan MBG ini ya, karena tujuannya bagus. Tetapi sistemnya yang nggak bagus. Seolah-olah itu anggaran negara itu dihabiskan cuma-cuma untuk pendukung program MBG. Inilah salah satunya ya. Kita lihat aja kehancuran Indonesia yang akan datang ya. Kalian lihat gak pidatonya seorang Prabowo baru-baru ini? Dia teriak-teriak tentang mafia tanah. Dia akan mengusut, akan mencari mafia-mafia tanah yang mengambil tanah negara. Si Prabowo ini tidak ngaca pada dirinya sendiri. Berapa tanah negara lo kuasain Prabowo? Dari dulu. Kalau lu ingin memberantas mafia tanah, apa kabar dengan dirimu? Mau kamu diberantas juga? Aduh, kadang-kadang lucu. Baru kali ini punya presiden lawak, dagelan. Aduh, gue kaku. Makanya saya ngelihat pidatonya Prabowo tuh gue ketawa aja. Makanya dulu kan dia memenangkan pilpres ini kan karena curang, ya kan, joget-joget, ya kan, joget-joget kan orang lawak. Makanya setiap pidato ya lucu. Teriak-teriak tentang mafia tanah. Apa kabar dengan dirimu, dengan Hasim, dengan ini? Semuanya keluarga cendana. Gue ketawa sakit perut gue. Udah ya, udah itu di pemikiran saya. Selama sakit perut gue. Usahanya Prabowo, tentang pabrik-pabriknya Prabowo. Usahanya Prabowo ini selalu berhubungan sama perhutanan. Ada pabrik kertas, ya kan? Ada tambang batu bara, ada kelapa sawit. Selalu urusannya sama hutan. Paham kan kemarin ini, ya kan? Kenapa Prabowo tidak mau menetapkan bencana nasional tentang yang di Aceh Sumatera itu? Kalau sampai ditetapkan menjadi bencana nasional, otomatis luar negeri akan mengusut. Mengusut apa? Penyebab dari banjir-banjir itu. Hutan digundulin, tanahnya dikeruk. Makanya Prabowo itu tidak akan menetapkan tidak akan menetapkan bencana nasional. Masa mau bunuh diri? Paham di situ kan? Makanya dia tuh getol banget ingin jadi presiden, ya kan? Ingin memulihkan usaha-usahanya selama berapa tahun itu nggak berkuasa itu. Kalau di Indonesia ini, lu tidak ada pamor untuk bikin usaha, ya kan? Lu memang sih akan susah untuk urus-urus ini, susah untuk begini, susah untuk begini. Ya selalu pakai duit. Di Indonesia kan gitu, kita ngurus apa duit, mau memperpanjang apa duit. Tapi kalau berkuasa ya nggak mungkin pakai duit, pakai perintah.
Beritanya ya udah, yuk lanjut. Ini. Itu di pemikiran saya. Ya kan? Selamat waras.